Ya. Umurku 11 tahun, jalan 16 kilo tiap hari. Iki opo, bapakku iki. Wah, marah Pak. Dulu saya itu penuh dengan kemarahan hidup saya. Tapi ternyata itu ya, kadang-kadang itu yang saya bilang faktor sukses saya adalah sekolah. Kemelaratan itu Pak. Semangat pagi Sobat Sukses. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat, seorang tokoh yang luar biasa, presenter kondang ya, juga dijulukin Raja Kuis dan macam-macam prestasi yang luar biasa, yaitu Mas Helmy Yahya. Terima kasih sekali nih Mas Helmy bisa ngeluangin waktu. Kemarin telepon-teleponan ya. Untuk datang ke Surabaya ya. Telepon-teleponan mesti booking waktunya dulu juga butuh waktu berapa bulan ini. Nggak berani terbang ya Pak? Iya sih. Waduh. Memang Pak, kondisi sekarang ya memang harus sebaiknya memang harus jaga jarak lah ya. Dan hebat loh dengan komunikasi pakai virtual semakin berkibar ini. Mas Helmy semakin terbang ini. Itu semuanya blessing Pak. Iya. Bersyukur kepada Tuhan Pak. Iya, luar biasa. Saya selalu nonton channelnya Mas Helmy Yahya. Helmy Yahya bicara. Wah, ini keren-keren. Ini orang kaya kok main podcast gitu. Iya. Pengangguran. Ya, tapi inilah kita maunya berbagi ya Pak ya. Saya setuju. Jadi Pak Hermanto ini orang udah kaya banget, iseng banget. Saya pikir Bapak itu ya, ilmu Bapak ya, keahlian Bapak itu, pengetahuan Bapak itu, ya enggak boleh dibawa mati lah Pak, harus di-sharing lah ya. Ya, betul. Itu saya dukung Pak. Nah sekarang sharing melalui mana? Ya sosial media, YouTube yang paling efektif ya. Saya tahu mulai itu. Kan jadi Bapak, supaya lebih banyak orang belajar kayaknya. Iyalah, Bapak kan nggak mungkin nyari duit dari YouTube. Enggak. Iya. Mas Helmy, saya dengarkan Mas Helmy ini kan memang luar biasa, pengetahuannya hebat, makanya nggak heran kalau bisa jadi Raja Kuis ya, dapat rekor muri juga demikian banyak ya. 31. Waduh, prestasi di mana? Di dunia perfilman kan juga atau televisi kan juga banyak sekali dapat prestasi-prestasi ya. Udah hatam lah Pak, 24 Panasonic Award. Iya. Ya udahlah, 31 rekor muri lah, udah satu rekor dunia Pak, kuis terlama. Iya. Pesanan Sumarekon dulu. Ya udahlah Pak, tapi kita hidup kan bukan itulah Pak, itu kan cuman track ya. Track. Jadi bagaimana kita ke depan itu bermanfaat. Saya melihat, saya waktu Bapak yang dulu kita ngobrol, waktu Bapak minta saya menjadi MC opening apartemen waktu itu ya Pak. Apartemen gitu. 100. Iya, premium apartemen di Surabaya ya. Saya belajar banyak. Wow, ini orang gila banget. I learn a lot from you, Pak. I learn a lot. Saya belajar banyak. Jadi orang sukses kayak Bapak itu mesti ada sesuatu gitu, Pak. Iya, Pak. Ada sesuatu kayak gitu. Ya, selalu harus berbagi, Pak. Iya, harus berbagi. Mas Helmy, saya ini ingin tahu lebih jauh ya mengenai masa kecilnya Mas Helmy ya. Itu kan di Sumatera Selatan ya, Pak? Ya, di Indralaya, habis itu kita pindah ke Palembang. Nah, dari sisi orang tua waktu itu kan juga bukan bisnis ya, bukan pekerjaan bisnis ya. Bukannya sama dengan bapaknya Pak Hermanto juga? Iya. Di emper-emper. Oh iya. Jadi mama saya tahun 62 itu memang jual di ini depan rumah ya seperti kaki lima ya. Jual pakaian-pakaian bekas dijahit, dijual kembali. Nah, bapak saya itu jualan kacamata bekas, Pak. Kacamata bekas. Ya, di emper-emper toko. Ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Cuman finishnya aja bapak kejauhan gitu. Saya jauh banget mau nyusul. Wah, enggak juga. Ini Mas Helmy ini luar biasa. Habis ini terbang. Jadi waktu masa kecil itu sangat minim ya, Mas Helmy ya. Bukan lagi minim, Pak. Hidup saya dihina ya. Kita numpang di bawah rumah orang, pernah diusir. Aduh Pak, kita tuh ya, saya dengan Mas Tanto, saya paling kecil tuh. Tanto di atas saya 2,5 tahun. Tapi itu orang kadang-kadang ngeselin Pak, dia suka ngaku jadi adekku. Itu kakak saya. Sekarang rambutnya habis Pak. Saya bilang syukurin loh gitu. Tapi terus terang loh, Mas Helmy, saya waktu pertama kali kenal Mas Helmy. Iya. Image saya itu Mas Helmy itu kakaknya Mas Tanto. Tanto bilang begitu. Bener. Enggak, saya ngelihat Bapak kan jauh lebih dewasa. Jadi Bapak lebih... Karena profesi kali Pak ya. Mungkin ya. Saya akuntan, dia kan perhotelan Pak. Iya. Dia happy-happy Pak. Dia aku ngitung ya Pak. Jadi kelihatan. Hidupku serius.
Tapi Hidup sekarang memang Seger. Bapak jauh lebih muda kalau sekarang. Wah, itu. Mas Tantowi kan sudah kayak profesor. Profesor dia Pak, aku tambah nom aku Pak. Iya. Jadi Mas Helmi waktu masih kecil itu ada pengalaman kalau pakai sepatu itu kalau hujan pasti masuk kan kayaknya. Mesti buka-buka ya. Zaman kita itu, itu berkali-kali Pak. Zaman kita tuh Nggak cukup Pak soalnya Nggak Pak. cukup. Jadi sampai nggak cukup sampai buka Iya. itu. Ngalamin ya Pak? ngalamin. Oh, bukan itu aja Pak. Zaman kita itu kan masih top sepatu Bruce Lee itu Pak. Iya. Ya sepatu Bruce Iya, Lee iya. kain itu jempolnya udah nongol. Jempolnya udah nongol. Celakanya banyak cewek ngelihat sepatu Pak. Waduh. Ya dia nggak ngelihat masa depan kita. Wah. Maka saya bilang banyak perempuan dulu yang nolak saya nyesel. Menyesal ya. Iya. Nyesel mereka, Celana Pak. juga ya Pak ya? Oh iya, Celana bepergian cuma satu. Satu. Itu sampai nggak cukup. Celana dalam satu loh Pak. Waduh. Jadi Senin side A, Iya. Selasa side B gitu. Iya, Rabu iya. kalau nggak kering tuh kita nggak pakai celana dalam dulu Pak. Waduh. Aduh berat banget Pak. Jadi berat. Celakanya saya dulu waktu SMA masuk sekolah favorit Pak. Tapi itu yang membuat saya kan duit nggak punya toh. Bapak nggak ngasih duit, makan kita susah. Telur dibagi 8 Pak. Jadi saya akhirnya pelariannya belajar Pak. Iya, Nggak iya. ada cara lain. Iya. Wah saya dulu seorang yang pokoknya penuh dengan kemarahan Pak. Ya, Pengen membuktikan gitu. Karena dihina orang kok. ya. Bapak saya juga lucu Pak. Bapak saya tuh nggak pernah muji. Saya juara apapun nggak pernah muji. Itu yang mangkel gitu Pak. Ya. Tapi didiknya pasti dengan cara-cara yang Keras. sangat strength ya Pak. Ya? Keras. Main Sangat disiplin. Bukan disiplin lagi Pak, main pukul Pak. Ya. Saya Zaman dulu begitu lah Pak. Iya tuh. Ya. Sekarang kita nggak berani mukul anak. Iya. Aduh, jadi tapi itu yang saya bilang, saya kadang-kadang ditanya, Pak Helmi, sekolah mana yang membuat kamu berhasil? Saya jawabnya School of Sorrow, Pak. Ya. Ya, sekolah penderitaan. Jadi Betul. itulah yang membuat kita matang, membuat kita, saya diapain aja, dipecat aja ketawa aja kok, Setuju. Pak. Tenang aja. Setuju. Jadi itu yang membuat matang, nggak cengeng lah. Jadi Mas Helmi sudah ditempa Ya. secara luar biasa Dan masa kecil ibu ya. saya Pak, ibu saya adalah kebalikan dari bapak saya. Ibu saya adalah orang sangat lembut. Seumur hidup saya tidak pernah melihat ibu saya itu berbicara keras, menentang suaminya, tidak pernah Pak. Ya, luar biasa. Iya, meralat. Oh, bapak saya kan main pukul Pak. Misalnya, enggak bela, dia tenang, ketawa aja Ya, tuh, ya. rasain. Ibu kan udah bilang tadi jangan berisik. Ya. Wah, jadi itu yang saya dan Tanto tuh diajak keras bisa, tapi kita sangat lembut lah. Nah, waktu kecil itu hobinya apa Pak? Ya main Pak. Nah lucu Masih juga. sempat umbulan itu Pak? Iyalah, iya. Oh, iya. Umbul, Iya, iya. kelereng. gitu ya? Kelereng. Oh iya, Tanto enggak. Oh. Tanto tuh orang rumahan Pak. Oh, oke. Dari pagi kerjanya dengerin musik. Oh, iya, Musik iya. itu tuh Ramar Kartolo, Wow. Cliff Richard, dia Iya, gitu. iya. Nah dia itu Pak, aduh, ya Tanto itu demikian dengan saya itu kayak apa Pak? Saya dizolimin oleh Tanto itu. Berantem Pak, berantem. Badannya dia kan lebih besar sedikit dari saya. Oh, iya. Iya, apalagi waktu kecil bedanya jauh kan. Ya. Wah udah, saya kalah tuh Pak. Saya kalah, jadi akhirnya saya banyak ngalah. Oke. Saya banyak ngalah, jadi Tanto di rumah saya main di kali, judi kecil-kecilan ya. Ya. Yang Bapak bilang tadi, main kelereng lah, main layangan. Tanto Ya. enggak, Tanto tuh orang rumahan. Oh. Saya di luar. Ya. Makanya kalau dibilang, saya sampai sekarang Pak, dibilang, saya dipanggil Tanto. Tanto ya, oh itu, aduh, di mana? Gak ada miripnya saya sama Tanto. Iya. Saya bingung tuh. Sebagian orang masih manggil saya Pak Tanto. Oke. Iya. Yang memang mirip sih Pak. Enggak lah, Pak. Mirip sekali Iya. Mas Helmi. Kalau saya dianggap mirip itu saya yang untung gede lah gitu. Enggak. Jadi memang saudara ini luar biasa ya. Bapak hubungan- juga bungsu hubungan juga? Saudara. Kenapa? Saya Bapak bungsu. bungsu juga, iya. Iya. Paling kecil juga. Sama. Saya 5 bersaudara. Sama, Mas Helmi saya 5 bersaudara 5 bersaudara paling kecil. Paling Tapi kecil. Mas Tanto nomor Nomor 4 nomor 4 di ya. atasku langsung. Iya. Iya, lucu tuh Pak, lucu banget. Jadi memang antara Mas Helmi sama Mas Tanto ini ada persaingan terus yang sangat ketat ya, karena lakinya cuma berdua ya. Di nomor 2 juga laki sebenarnya. Oh, Tapi ada laki. jauh jaraknya Pak. Oke. Dan ayah saya dulu anaknya 1, 2, 3 lebih ke sekolah agama. Oke. Nggak tahu begitu dari Tanto ke saya, kita tuh dipaksa bahasa Inggris. Oh. Yang gitu-gitu. Tiba-tiba bapak saya berubah pikiran. Tanto itu bagi saya Pak, dia saingan, ya, dia benchmark saya. Tapi saya, I adore him gitu. Ya. Dia juga guru saya, mentor saya. Masuk dunia entertainment kan dia lebih dulu tuh Pak. Ya. Dunia perkuisan lebih dulu kan. Saya di belakang dia. Tapi saya tuh dianggap orang yang menyusul dia gitu. Kurang ajar loh gitu. Ya, terus
sparring partner ini Oh, Pak iya, ya. iya, Jadi iya. nggak Iya. boleh kalah nih, harus Nggak boleh. terus Wah, naik. kita tuh tapi lucu Pak. Tapi begitu kita udah dewasa, ya apalagi setelah saya setelah dia baru saya menjadi Dirut TVRI, wah, he support saya luar biasa. Ya, Pada saat saya dijatuhkan dari Dirut TVRI, dia marahnya luar biasa Pak. Betul. Saya nggak pernah melihat Tanto semarah itu. Ya, Karena dia tahu banget adiknya ini kerja keras gitu. ya, ya. Dia kan dulu pimpinan Komisi 1 Pak. Ya. Yang pada saat saya melamar jadi Dirut TVRI pun dia bilang udah nggak usah lah, gue tahu nggak bakal berhasil lu. Susah tuh TVRI dirubah. Tapi kan saya lawan dia Pak. Oke. Saya masuk, begitu 3 bulan TVRI berubah Pak. Wah, dia salut lu katanya. Ya. Dan Mas dia- Helmi, sebelum nanti ke TVRI ini Mas, karena ini memang satu turning point Ya. Mas Helmi untuk Yes. melaju di My turning dunia point. medsos ya. Hmm. Jadi kalau Mas Helmi masa kecilnya itu selalu hidupnya kan di Palembang ya, Palembang. Palembang. Sejak kapan Pak pindah ke Jakartanya itu? Waktu Kuliah? Waktu kuliah. Oh, tapi Mas Tantowi sudah di Jakarta berarti ya? Tanto ke Jawa lebih dulu dari saya setahun Pak. Oke. Jadi dia lulus, dia ke Jogja dulu Pak. Tanto tahun 80 dia diantar bapak saya. Ya. Pak, bapak saya itu ya, cuman komit menggadaikan rumah kami. Rumah panggung Pak, di dalam gang. Mobil tidak masuk loh Pak rumah kami. Ya. Digadaikan ke bank hanya agar 2 anaknya terakhir kuliah di Jawa. Wow. Wih, luar biasa. Ya. Nggak ketebus Pak Hermanto. Ya. Sampai meninggal nggak ketebus. Ya. Nah, Tanto diantarkan bapak kuliah di Jogja, masuk Akademi Pariwisata. Bapak saya bilang, kamu mau sekolah pariwisata kan ada 2 pilihan Pak, di Jogja atau di Bandung. Karena kita tahu di Bandung ada NHI. Ya. Tanto Pak milih Jogja Pak. Ya. Dan saya setahun berikutnya, saya Oke. terima tanpa tes IPB. Di IPB saya 2,5 bulan, tapi saya pikir saya kalau di sana drop out nih, karena bapak ada sakit-sakitan. Ya. Saya nyari sekolah gratis Pak. Ya. Ya. Wah, ono stan Pak, buka. Saya daftar diterima, saya pindah ke stan. Pak, bisa-bisanya Tanto itu Pak. Setahun di Jogja dia ngomong sama bapakku yang dalam keadaan susah itu. Dia mau pindah ke Bandung, ke NHI. Ngulang lagi nomor 1. Jadi saya itu satu angkatan sama Tanto Pak. Dan prestasi sekolah Mas Helmi kan juga hebat. Mulai SD, SMP, Iya, SMA iya. selalu jadi juara kelas ya. Iya Pak, nggak ada ini lagi lah, nggak ada atraksi lain lah. Jadi Iya. saya kepengen gitu Pak, Iya. supaya cewek seneng, nggak juga terkenal. Tujuannya yang harus dirubah ini, Pak. Iya. Nggak juga, karena Iya, saya iya. tuh, waduh, saya ketua OSIS, Iya, suka iya. protes guru gitu ya. Jadi Iya. muka saya itu keras gitu, gak ada senyumnya, karena kayak petarung gitu. Saya tuh sampai ke Amerika masih begitu Pak. Iya, Jadi setelah pulang saya diajarin Tanto. Saya shock Pak, pulang dari Amerika. Aku di Amerika beasiswa 10 bulan Jadi Pak. setelah lulus langsung ya. nerusin beasiswa Beasiswa di World Bank, Miami itu. di Pak. Miami itu. Hmm. Pulang Pak, saya 10 bulan Pak. Wah, itu kan gila-gilaan saya belajarnya Pak. Begitu saya lihat pulang, kenapa Tanto hidupnya lebih enak dari saya ya? Saya dijemput Tanto pakai mobil, saya ingat banget Mazda Interplay Pak. Iya, iya. Aku mobilku S-Pass Pak, eksekutif pas-pasan itu pun dijual. Mas Tanto sudah bekerja di Pak Dani. Oh, di Pak Dani Di Yosal Pak Dani ya? Yosal, di Iya, BSF, iya. udah jadi manajer. Wah, Pak Dani orang yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Dan Tanto itu kan nggak sekolah di Amerika Pak, dia sekolah cuma di NHI toh. Iya, iya. Jadi kalau dia cas-cis bahasa Inggris itu dia hebat banget. Iya, Dia tuh iya. nggak pernah di Amerika gitu. Aku Iya. yang pernah di Amerika gitu. Itu pula kok kenapa Tanto lebih hebat, lebih populer. Iya, iya. Akhirnya saya bilang something wrong. Public relation ya, kalau nggak salah Mas Tantowi waktu di BASF itu public relation ya. Iya. Jadi Promosi memang lah. pinter Iya. komunikasi. Iya, komunikasi, jago. Pak. Jago. Jago. Mas Sampai Helmi juga sekarang jago. saya belajar dari dia Pak. Iya, iya. Itulah statement Tanto itu. Helmi, Iya. if you are a king, don't claim that you are a king. Yes. Let anybody else say it Iya. for you. Oke. Habis itu saya turn down Pak. Saya tahu benar faktor sukses seorang bukan cuma pintar. Ya. Itu yang saya dari seminar, udah lo kalau mau pintar-pintar sama gue lah. Tapi saya tahu benar faktor sukses saya bukan saya paling pintar. Ya. Orang pintar itu suka terjebak Pak. Ya. Terjebak jadi orang yang tidak disukai. Ya. Sombong, Ya. nggak percaya orang lain. Selesai Ya. Pak kalau punya Ya. dua persoalan karakter ini. Jadi harus tetap mau belajar Iya. di dunia kehidupan ini, Pak. Oh iya, saya udah Apalagi bilang. dunia bisnis. Dunia Bisnis, ini iya, kan iya. beda semua dengan Beda dunia banget, Pak. pendidikan. Beda banget Pak.
Ya, Maka saya ya. bilang ke teman-teman yang pintar itu, udahlah kalau lo mau kaya tuh jangan pintar-pintar amat gitu. Kalau saya pintar, Iya, iya. yang penting perbanyak temen, Iya. ya mau belajar kan gitu Pak. Iya, iya. Orang pintar kadang-kadang nggak mau belajar. Saya Pak, bayang usia saya 57, Ya. tiba-tiba saya diterima oleh teman-teman anak-anak milenial. Tiap Ya. minggu Pak, tiap hari coach, mereka manggil saya coach, mau ketemu dong, saya punya tadi makan pagi ada anak Ya. Surabaya. Ya. Mau bisnis aplikasi, minta saya jadi pembimbingnya, Ya. minta saya menghubungkan dia ke investor, Ya. ya gitu. Jadi menurut saya tuh luar biasa loh Pak. Ya. Bisnis saya yang tadi saya cerita di Ya, depan, saya betul. membuat RCT6, akan mengelola banyak sekali YouTuber. Pak, bayangin Pak, itu bisnis yang nggak kebayang. Ya, setahun yang lalu saya masih jadi dirut TVRI Pak, raja televisi. Ya. Begitu saya turun Pak, saya menjadi YouTuber, 3 minggu udah 100.000 subscriber saya Pak. Iya, Sekarang luar udah biasa sekali. 570.000 in 9 month Pak. Iya. Orang setua kita loh Pak. Iya. Tapi itu tentunya kan memang orang taunya Mas Helmy yang sudah sukses. Iya. Tapi sebelumnya kalau back waktu Bapak kembali dari Miami Iya. ya, itu kan Bapak melalui perjalanan Wah, panjang Pak. panjang Panjang. sampai masuk ke TVRI juga ya Pak ya, sangat di panjang. awal itu ya. Iya, iya panjang. Sebenarnya sebelum saya ke Miami, saya udah kerja di Anies Madi Pak. Ya. Kan dulu setahun sebelum saya berangkat itu saya jadi manajernya Ireng Maulana. Ireng Maulana itu dulu home bandnya berpacu dalam melodi. Iya, iya. Di situ saya suka ngawal Mas Ireng ke TVRI syuting. Disitulah Ibu Ani lihat saya, Ani Sumadi. Oke. Apalagi dia tahu saya adiknya Tantowi yang sudah membawa acara gitar remaja. Gitu. Oh, jadi Mas Tantowi masuk TV dulu ya Pak? Oh jauh dong Pak. Waktu masih bekerja di BSF juga? Oh iya. Oh, jadi ada selain di BSF juga masuk di TV. Sambilannya kan. Sebagai MC di sana. Sebagai MC, sebagai pembawa Oke. acara gitar remaja. Ya. Jadi saya dilamar oleh Bu Ani, setahun saya di Ireng Maulana, saya pindah ke Ani Sumadi. Tugas saya pertama tahu nggak Pak? Membuat soal untuk dibacakan oleh Tantowi. Wow. Iya, gitu. Kreator ya Pak ya? Kreator, saya pembuat soal mulai Pak. Ya. Mulai itu saya belajar banyak. Ya. Jadi setahun saya di Ibu Ani Sumadi, saya dapat beasiswa, saya izin. Saya ke Amerika. Ibu berat banget. Oh, kuliah lagi Pak? Oh ya, S2 saya kan itu setelah saya Oh ya, yang ke Miami, Miami itu? itu, iya, oh, iya, jadi iya, Bapak lulus S1 baru bekerja dulu, Iya, baru iya. mendapat beasiswa dari beasiswa, saya tinggal. Ibu Ani ya? Ibu Ani berat dia Pak, karena dia udah terbantu betul. Dia nggak perlu lagi bikin soal, apalagi Iya, soal-soal remaja kan Ibu Ani udah lewat Pak. Betul. Dia bilang udahlah Mi, kamu berangkat, tapi kamu tolong rekam seluruh kuis-kuis di Amerika. Karena zaman dulu kan Iya, iya. belum ada YouTube Pak. Iya, iya. Wah kerja saya begitu sampai ke Amerika, Ibu Ani ngasih uang saya berapa ratus $, beli VCR Pak. Oke. Masih pakai VHS tuh Pak. Iya, Jadi iya. ada kuis, saya rekam, Oh. Classic Concentration, Jeopardy, Price is Right, Iya. Wheel of Fortune. Wah, saya rekamin semua Pak. Iya. Jadi saya di Amerika tuh bukan belajar accounting Pak, karena saya kan alumni STAN, akuntansinya udah cukup lah. Iya, iya. Iya, saya belajar TV, Dan saya belajar bagusnya basket. kan Mas Helmy punya bahasa Inggris juga top sudahan. Iya, ya, Jadi waktu alhamdulillah. kuliah di Amerika pun nggak ada masalah dari Iya, bahasa iya. ya? Ya itu yang saya bilang jasanya bapak saya. Iya. Saya kelas 1 SMP, Tanto kelas 2 SMP, dia paksa kami harus belajar bahasa Inggris. Yes. Kursus, Ya. Pak. Itu menyelamatkan. Wah, waktu ngelakoninya berat ya, Pak. Ya. Umurku 11 tahun, jalan 16 kilo tiap hari. Iki opo, bapakku iki. Wah, marah, Pak. Dulu saya itu penuh dengan kemarahan hidup Ya, saya. ya. Tapi ternyata itu ya, kadang-kadang itu yang saya bilang faktor sukses saya adalah sekolah. Ya. Kemelaratan itu, Pak. Sulit, Betul. Pak. Temen yang lain main, Pak. Saya disuruh belajar bahasa Inggris. Ya. Sore ngaji, Pak. Ya. Waduh, bapak saya ngajar ngaji itu, Pak. Berat juga tuh. Iya, iya. Iya, iya. Tapi nggak sia-sia lah Pak. Nggak. Apa yang sudah diajarkan oleh orang tua Ya. akhirnya menjadikan sosok Helmy Yahya ini kan Ya, jadi bekal lah. luar biasa. Jadi kembali dari Miami tadi, Ya. Mas Helmy kerja lagi di TVRI waktu itu. Enggak, saya tuh kan saya pegawai negeri, Pak. Saya alumni Oke. STAN. Oh, jadi Ya, saya pegawai negeri, tapi kan waktu saya banyak banget karena Ya. begitu pulang dari Amerika, Pak,
Pak Hermanto. Bapak cuma pendek sekali kan, cuma 10 bulan sudah selesai itu S2-nya. Iya, karena Ibu Ani, Mi kamu jangan lama-lama gitu. Wah, tak kebut ya Pak. Iya, iya. Jadi summer ya. Summer diambil semua singkat ya. Orang Pak, summer tuh orang pasti liburan Pak. Santai-santai. Kan dibayarin negara gitu Iya, kan. iya. Rata-rata ke Miami Pak. Iya. Kan kalau apalagi winter ya, winter gitu anak-anak itu Amerika kan semuanya ke Florida kan karena subtropis kan. Ya. Mereka liburan, saya ngambil kursus Pak. Ya. 10 bulan saya pulang kelar. Karena Ibu Ani bilang udah Mi jangan lama-lama. Karena saya itu udah nyambi sebenarnya Pak. Iya. Karena aslinya saya pegawai negeri. Saya tuh nyambi di Ibu Ani. Sore hari saya ke dia gitu. Nah waktu saya pulang dari Amerika saya ditawarin oleh atasan saya, Helmi kamu mau sekolah apa kerja di pajak atau jadi Widya Iswara. Widya Iswara itu pegawai negeri yang ngajar Pak. Oke. Pajak loh Pak. Wah godaan juga ya. Akhirnya saya ngambil Bismillah, saya ngambil Widya Iswara. Ngajar Pak. Saya dikasih 3 kelas. Sisanya kan kosong Pak. Ya. Itulah waktu yang saya manfaatkan untuk membantu Ibu. Oh. Gitu loh. Saya nyambi dulu Pak. Iya, iya. Karena saya dulu fungsional, bukan yang kerja tiap hari ya, ngantor di sebagai pegawai negeri. Nah, di usia Mas Helmi yang keberapa mulai mandiri, dirikan usaha sendiri? Saya keluar tuh pas Krismon Pak. Pas 98. 98. Oh. Pas Krismon. Oke. 98 saya diberhentikan oleh Ibu Ani Sumadi Ya. karena TV-TV swasta udah tumbuh, Ya. ilmunya udah berbeda Pak. Ya. Saya banyak tidak masuk, saya bikin IO ya. Ibu, saya datang, Ibu bilang, Mi, saya udah ikhlas kalau kamu meninggalkan Ibu, kamu nggak cocok. Saya keluar Pak. Ya. Saya keluar itu 98, Ya. saya ketemu Mas Jedi. Oke. Mas Jedi dengan Lim Siobok. Saya dipanggil oleh Lim Siobok. Yang pemain voli itu dengan Mas Jedi Suherman, bapaknya Joshua. Mau nggak pegang Joshua? Kata si Lim Siobok. Ya mau lah. Yang bener lo, nanti lo nggak serius lagi. Dia nggak tahu aku barusan dipecat. Pak. Joshua itu yang bintang kecil itu Iya, ya? yang diobok-obok kan anak Surabaya, Oh, Pak. iya. Diobok-obok. Jadi tokol itu ngetop tuh di Joshua itu, Pak. Oke. Iya, jadi saya megang Joshua, Pak. Syaratnya kata Mas Jadi, tolong bikinkan dia kuis. Oh. Mana Joshua-nya? Umur 5 tahun, Pak. Saya bilang bisa baca. Belum, Pak. 5 tahun. Iya. Tapi saya bilang saya nggak kehilangan akal. Saya bikin kuis musik kan, cuma nebak lagu aja, Kak Nunu main gitu aja. Yeah. Saya bilang Jo, nanti kalau lagunya betul, Om begini, kalau salah begini. Tapi Joshua is so smart. Oke. Dia nggak pernah lihat saya, Pak. Oh. Oh iya, dia tahu banget. Nggak pernah diajarin. Iya. Kalau retake Pak, ngomongnya nggak ngulang. Wah, Iya. Joshua itu jenius Pak. Jenius. Pinter, lucu kan? Iya. Medok gitu. Iya, medok anak kecil kok medok gitu untuk orang Jakarta tuh kan lucu gitu. Jadi begitu tuh Pak. Jadi habis itu saya keluar. Saya benar-benar menjadi entrepreneur, mendirikan Joshua Enterprise namanya waktu itu. Kami bertiga pemiliknya. Oke. Saya, Lim Siobok dan Jedi Suherman. Oh. Iya. Nah, usahanya gimana itu, Pak? Production Usaha- house. Oh, production house. Production house. Masih ada sampai sekarang atau? Masih ada. Kemudian menjadi Triwarsana. Triwarsana tuh triwarna satu nada. Oke. Jadi pemiliknya ada Xiaobok, Oke. ya dari China, terus Mas Jedi Blitar, Ya. sama saya Palembang. Jadi 3 suku lah, Oke. satu nada. Ya, Pokoknya ya. semuanya dibagi 3 gitu. Oh hebat Xiaobok itu Pak. Jadi dulu ada Joshua Enterprise. Saya bilang Joshua Enterprise kan produknya anak-anak semua. Sementara kemampuan saya kan lebih dari itu. Saya Ya. bikin Helmi Yahya Production. Kata Xiaobok, nggak sehat nih pakai nama. Lu mati nanti perusahaannya nggak bisa jalan gitu. Udah Triwarsana. Saya bilang Triwarsana kok kayaknya apa gitu, kuno banget. Tapi ternyata hokinya di situ Pak. Saya ingat banget kami dulu dapat modal semua itu Xiaobok yang ngasih 7 juta, 1 juta Pak. Ya. Tapi omzet saya di tahun kedua itu udah 20 something miliar. Wow. Wah, saya bilang ini the Udah fastest return. growing. Iya. Iya. Karena dulu saya pernah punya 13 program sekaligus. Jadi akhirnya jadi Triwarsana itu. Pak Hermanto jarang sekali ya, ada PT cuma 1 kata loh Pak. Ya. Zaman itu masih bisa karena Tapi sulit Pak. belum banyak. Memang, tapi sulit Pak. Oke. Biasanya 2 kata loh Pak. Iya. PT saya itu PT Triwarsana Iya. sampai sekarang. Kalau yang umum-umum sudah susah, Pak. Kalau umum-umum ya. Iya. Jadi, Iya. wah, dan 2 partner saya itu udah pergi Pak.
Oh, Iya, oke. si Abok udah meninggalkan kita, Iya, iya. jadi malah duluan. Iya, Jadi saya satu-satunya, semoga saya berumur panjang gitu. Oh iya, amin. Meneruskan legacy mereka. Sebelum saya masuk Pak, TVRI itu Pak Hermanto tahu nggak? Di blacklist masuk istana Pak. Wow, kenapa kan ini TV Oh, pemerintah TV punya? pemerintah, TV Iya. negara. Iya. Karena ada dua alasan. Saya telepon namanya Pak Bey di sana. Karena kalau kita yang memproduksi kayak detik-detik proklamasi, itu TV swasta nggak mau nayangin. Oh. Karena peralatannya jadul.